Kolektif itu memang sebagai istilah seperti dari luar ya, dari barat diserap ke Indonesia, tapi kita sendiri sebetulnya kan punya tradisi praktik seni yang sifatnya kolektif ya, walaupun dalam konteks yang agak beda ya, bukan kolektif dalam pengertian menciptakan sesuatu bersama, tapi mungkin lebih kayak institusi pendidikan model klasik kan sanggar dan seterusnya gitu ya. Ketika ide tentang kolektif dalam pengertian yang modern itu masuk, itu sebetulnya adalah semacam usaha untuk menggali kembali berbagai macam praktik tradisi yang udah ada dan juga dikaitkan dengan konteks sekarang yang di mana masyarakat sudah semakin individual gitu ya. Nah, jadi kolektivitas yang muncul dalam praktik seni Indonesia sejak 2000 sampai sekarang saya pikir itu lebih ke arah bagaimana mendamaikan atau menegosiasikan praktik-praktik kolektif atau sanggar model tradisi dan juga yang versi kontemporernya yang datang dari luar. Tondo tumekane bebulu. Angin wis ora tau nggawa lamat-lamat cepat. Dan mungkin itu yang penting sekali untuk dilihat karena sering gerakan sosial diperlihatkan kayak sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada masalah ini, muncul ada aksi. Ada masalah itu, muncul ada aksi. Oke, kerja bersama. Dari kerja bersama itu mereka kemudian mengenal juga arti Kolektivitas. bahkan kemampuan menginventarisasi kebutuhan. Bahwa kebudayaan itu pada akhirnya berangkat dari akar rumput ya. Jadi dari kampung kalau dalam konteks kota, desa kalau dalam konteks kabupaten gitu ya. Saya kira inisiatif yang sangat baik gitu ya karena kita tahu bahwa kebudayaan ini tumbuh di dalam masyarakat ya. Jadi bukan sesuatu yang bisa di drop dari atas gitu tapi harus tumbuh dari bawah gitu. Dan inisiatif seperti ini di samping tentunya memberi kesempatan masyarakat untuk mengekspresikan diri gitu, juga mulai membentuk satu kolektivitas gitu ya, satu kebersamaan yang berbasis pada ikatan kultural. Nah di Semarang itu muncul kolektif histeria yang usianya sangat lama, sudah cukup lama ya 20 tahun, yang sebetulnya mengangkat praktik yang secara bentuk itu unik karena dia itu bekerja atau tumbuh di satu ekosistem yang kehidupan kesenian kontemporernya itu nggak sekompleks Jakarta gitu atau Bandung atau Jogja. Suatu kota di mana segala sesuatunya itu sepertinya tidak punya sustainability gitu. Tidak ada inisiatif seni atau kebudayaan atau kesusastraan yang bertahan lama di Semarang. Biasanya seperti itu. Nah, histeria adalah pengecualian. Program-program yang terakhir itu kayak lawatan jalan terus gitu. Itu kan juga suatu upaya untuk memastikan bahwa apa yang muncul sebagai inisiatif di satu kawasan itu bisa di-share oleh kawasan yang lain, bisa saling berbagi. Sastra pada 2000-an terutama di Semarang gitu, Semarang waktu itu jelas masih bergantung pada media mainstream waktu itu seperti koran gitu lah, baik koran lokal maupun koran nasional gitu. Jadi artinya seseorang menjadi sastrawan ini setelah karyanya masuk ke koran gitu. Ini yang anak-anak muda ini yang kemudian bahwa ini ketidakadilan dan lain-lain, kemudian mereka bikinlah itu media sendiri, media alternatif gitu. Dari Yus Winardi, dia menerbitkan zin. Yus ini bikin histeria itu, saya kira menarik. Jadi teman-teman bisa, wow ini loh karyaku diterbitkan oleh, meskipun itu teman sendiri, kemudian masih kecil, tapi banyak yang membaca, tidak hanya di kampus sastra gitu, tapi juga teman-teman mahasiswa yang lain. Istilahnya bukan kolektif ya, kalau dulu kami tidak familiar dengan kolektif, komunitas sastra istilahnya. Itu semacam ruang apresiasi, ruang ini menganggap kami ada ini loh. Bentuk ada apresiasi yang akhirnya nanti memunculkan kepercayaan diri untuk teman-teman penulis muda. Di situ nanti kami terus berproses sekuat tenaga kami, kayak di Lajak Kata sendiri ada kelas-kelas intensif. Bagaimana sih kami terhubung dengan jaring-jaring komunitas-komunitas lain. Kalau aku ngelihat perkembangan histeria 20 tahun ini kan sebetulnya dia yang semula bergerak di bidang media, dalam pengertian media alternatif kayak scene dan seterusnya, itu kan kemudian meluas ya. Kita tahu latar belakangnya sendiri kan sebenarnya kayak scene kan bagian dari satu perkembangan sastra populer gitu ya, yang kemudian beririsan juga dengan pendekatan visual, dengan seni rupa dan seterusnya. Jadi proses untuk masuk ke dalam diskurs tentang seni rupa itu kan berangsur-angsur gitu, nggak dari awal sebetulnya. Adin sendiri kan orang sastra sebetulnya. Apa yang terjadi sekarang adalah respon atas tantangan yang muncul gitu. Mas Kamu sebenarnya di histeria
Iya, aku sebenarnya di Histeria jabatannya apa ya? Jabatannya nggak begitu jelas sih sebenarnya. Cuma saat ini aku memegang jabatan sebagai Direktur Administrasi. Memasak itu adalah salah satu cara aja sih sebenarnya. Andalalah kemudian akhirnya udah jadi rutinitas, sekalian aja kemudian dijadiin aktivitas dan platform baru. Makanya kemudian aku inisiasi yang namanya Laki Masak itu. Masakan tuh seperti apa sih sebenarnya konteksnya di ranah apa modern hari ini gitu ya. Apakah hanya masak doang, hanya makan doang gitu. Ternyata enggak gitu kan. Makanya kemudian Laki Masak banyak bahasnya di kajian gastronomi gitu ya. Cuma ya lagi-lagi itu perpanjangan tangannya, tapi prinsipnya ya masak di sini sama teman-teman, terus patungan gitu ya, makan bareng. Jadi itu nilai utamanya di situ sih. Mencoba menggambarkan masa perjuangan bangsa Indonesia sebenarnya. Jadi kereta api itu pertama kali di Indonesia itu ada di Kemijen dan itu menghubungkan seluruh Jawa. Pertamanya untuk angkutan logistik perangnya Belanda. Terus kemudian kedua menjadi kereta angkutan barang, angkutan penumpang. Tradisi datangnya rob sebagai bencana tiap hari ini dan juga menjadi tradisi warga untuk kemudian terus-menerus membicarakannya dan di waktu yang sama kemudian memperkuat stigma di masyarakat luas bahwa Semarang tuh nggak menyenangkan untuk dikunjungi gitu. Ya. Ini yang bikin tanggul ditutup ya? Ya, supaya air lautnya tidak masuk. Kalau secara by history itu kan Semarang ini kan sebenarnya adalah daratannya itu kan dari aluvial muda ya. Tadinya kan perairan yang kemudian karena sedimentasi dan sebagainya berubah menjadi daratan di abad 18 lah sekitar itu. Sehingga tadinya tuh pesisir kota Semarang tuh yang saat ini menjadi pusat kotanya Semarang gitu. Jadi bisa dibayangkan long time back gitu ya, sebenarnya pusat kota Semarang ini adalah daerah perairan. Cerita sejarahnya kok terjadi rob, terjadinya banjir, dipetakan semua, ditulis semua sejarah-sejarah itu sama teman-teman Histeria. Kita dengan Histeria kolaborasi bikin acara Pentaka Lab. Tentunya tidak melepas dari isu yang dibawa teman-teman Histeria, juga Histeria tidak melepas isu yang diperjuangkan masyarakat Kemijen. Pentaka Lab sebagai salah satu festival yang diinisiasi oleh Histeria merupakan bentukan nyata dari usaha Histeria untuk mempertemukan beberapa lembaga yang berbeda, stakeholder yang berbeda dari kampus, kampung, kemudian ada komunitas dan beberapa stakeholder yang lain untuk kemudian secara bersama berbicara tentang isu yang sejenis dari sudut pandang yang berbeda. Yang saya rasakan pada waktu itu adalah bentuk kepedulian warga terhadap wilayah jadi tumbuh gara-gara mereka masuk.
Berarti mayoritas UMKM-nya warung makanan gitu. Iya. Nggak ada yang kerajinan atau kayak gimana gitu. Tadinya di sini dikenal dengan sebutan Kampung Kaca karena ada pabrik kaca di sini. Di sini kan buntu ya, jadi mungkin informasi apapun yang dari luar itu kurang bisa masuk ke sini. Ceritanya gini, kita ketemu ngobrol kan waktu di Semarang. Ngobrol dari beberapa anak histeria itu, terus ayo Pak, nek sampean pengennya kayak gitu nggak bikin acara, kita bikin acara yang sederhana. Kan gitu kan caranya, kita bikin acara yang tanpa modal, istilahnya kan gitu. Alhamdulillah histeria masuk sini juga, terus nguri-nguri, nguripke ini di Kampung Bustaman, diangkat apa sih uniknya Bustaman itu apa? Hasilnya kan yang itu Mbak, tengok Bustaman Gebyuran itu kan, beliau-beliaunya itu mau nguri-nguri kampung ini biar tidak digusur. Yang paling urgent adalah yaitu tentang wilayah. Dalam hal ini yang saya maksud adalah kepemilikan tanah. Jadi kalau kita lihat topologi PTMSN itu yang belakang itu masih belum punya surat tanah. Bagaimana kita bisa mengelola kampung di tengah kota ini dengan waktu itu isu-isu itu ada kampung-kampung yang hilang dari Semarang. Nah itu kayaknya workshop bisa di sini nanti di Purwokerto ini menarik loh. Itu sudah ada banjir bandang yang namanya itu. Kebetulan saya juga rumahnya di sini sebelah sana. Rumah saya itu roboh, terus akhirnya saya pertama kali saya pindah di atas sebelah sana. Itu belum dinamakan Sekararum, belum. Yang paling ngeri itu sekarang ini tahun 2024 ini. Kita gagal panen, Mbak. Sekararum benar-benar gagal panen saat ini. Nggak ada panenan apa. Biasanya kan kalau di sini kan ada hujan toh. Itu padinya kan sampai sekali lah, minimal sekali jadi. Tapi sekarang nggak jadi sama sekali. Dari panen pertama sampai kedua nggak jadi. Airnya juga sulit kok. Itu. Panjenengan sedaya minangka dados Pasekjen Kaleres Dinten Kemis Pahing. Oke lah, kita bisa sakit ngobrol. Aku nggak nangis. Gila. Gitu ya, terima kasih. Semoga apa yang kita tanam hari ini akan tumbuh dan mekar. Secara geografis kita memang sudah menjadi daerah yang rentan lah ya terhadap berbagai macam risiko iklim gitu. Entah itu banjirnya kan juga macam-macam ya. Ada banjir karena rob, banjir karena
luapan sungai, ya, banjir karena kegagalan drainase, longsor karena tadi banyak daerah berbukitnya, dan kemudian memang di beberapa lokasi di daerah perbukitan itu juga tanahnya tidak stabil gitu. Jadi ada isu gerakan tanah juga begitu. Dari sisi daratan, dari sisi laut, karena climate change, kenaikan muka laut. Jadi bisa dibayangkan di beberapa lokasi yang terdampak paling parah tuh 20 cm per tahun ya, penurunan muka tanahnya. Jadi banjir itu adalah bencana yang paling banyak terjadi terutama di Asia. Kita pengen mengubah mindset gitu ya. Air itu jangan dianggap sebagai sumber bencana karena kan juga kita butuh air, dan air itu bagaimana justru kita jadikan modal untuk memberikan impact yang lebih besar dalam proses pembangunan. Makanya Water as Leverage itu program dari Belanda yang tadi saya dan teman-teman Histeria terlibat itu berusaha mengembangkan satu gagasan berdasarkan mindset itu gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Festival Banyu Pitu yang kedua ini mengangkat tema dandan. Kota Semarang Bawah akan menjadi aman, terkendali dari banjir atau rob. Warga kami, terutama anak-anak pemuda itu kan jujur aja, itu panitia dangdut ya sukanya, pokoknya panitia dangdut yang namanya dangdut kayak gitu kan, pengeluaran besar, pokoknya ono gak ono duit mulai di anak-anak nih senengnya mendem tukaran kayak gitu kan, istilahnya kan kayak gitu. Terus di waktu tahun 2016 itu anak-anak berpikir, masa aku kayak gini terus, nggak ada faedahnya sama sekali kok malah bikin kegiatan kayak gini. Terus inisiatifnya dari teman-teman, gimana kita bentuk komunitas kan gitu. Kalau sudah sukses, kalau sudah gimana, biar tahu tentang kampungnya, asal usulnya dia kampungnya dulu lahirnya di mana kan gitu loh. Terus akhirnya dibikinlah istilah nginguk gidok ini, tahu ceritanya awal dia gimana gitu. Gidok kan di sini tuh Mbak, nggak bisa dilihat tuh. Nah, nginguk gidok berarti kan melihat gidoknya, melihat awal mulanya kayak gitu. Terus acara itu dibarengkan dengan acara sedekah bumi. Kita menghormati leluhur kita yang dulunya membuat istilahnya desa kayak gitu. Festival Kalibanger tuh awalnya di tahun 2005, tapi namanya bukan Festival Kalibanger, masih Ruatan Kalibanger. Masyarakat berharap Kemijen ini bisa lepas dari persoalan banjir maupun rob yang pada saat itu meresahkan kita lah. Seperti mata air. Jadi kalau pas musim kemarau, dua sumur itu volume airnya berkurang, yang ini masih melimpah dan airnya beda. Masih ada airnya, mati jegur. Mana Pak? Mana banyu nih? Willy. Seberapa Pak airnya Pak? Tingginya? Ya sekitar 30 sentian. Airnya. Ini rumah awalnya dulu segini. Oh. Rumah awalnya. Sana apa Pak? Kamar. Oh. Kamar mandi dulu. Tinggi ya? Tinggi ya? Lumayan selutut. Oh, ini kamar ya Pak? Iya. Oh, oke. Nah dulu berarti awalnya rumah ini kan ini lantai awal. Oke. Kalau mengukur berapa kedalaman yang jalan dengan ini, duruk sudah berapa meter? Ini sampai lantai 4,5 meter waktu bikin. Berarti ini lantainya udah sudah tinggi. Suruk nih Pak. Urung dari awal belum ini? Belum ini. Ini tahun berapa ya? Jadi 4,5 meter ini sudah satimbun. Ya minimal treknya ini ya. Museum ini fungsinya. Asli. Iya. Peninggalan. Kasih ikan ya. Terapi. Biasanya kan dipompa. Oh iya. Ya dulu ya kalau rob rembes seperti ini dari rumah masuk dulu.
Kadang kita suka lupa gitu, arsitektur itu buat siapa sih? Arsitektur itu untuk penggunanya gitu. Entah itu masyarakat, entah itu mungkin bisa hewan, tumbuhan, itu juga arsitektur bisa mencakup hal tersebut. Nah, saya ingin, kan karena sekarang saya itu di PTMS-an ya dapatnya. Nah, di situ saya lihat kalau misalkan kehidupan bermasyarakatnya itu belum seramai kampung-kampung yang lainnya, seperti kampung sebelahnya itu Bustaman, itu udah punya festivalnya sendiri dan cukup terkenal di Semarang atau di nasional ini. Nah, bagaimana saya bisa berpikir memecahkan sebuah isu sosial di PTMS-an yang salah satunya adalah isu tanah. Awal kita bukan putus hubungan ya, kalau boleh saya gambarkan agak renggang, jarang, intensitasnya berkurang, nah, lebih tepatnya gitu. Itu sekitar tahun awalnya dimulai 2016 sampai pada akhirnya karena kita sudah terbiasa dibangunkan untuk berkegiatan, akhirnya kita berkegiatan tanpa mereka. Karena pada waktu itu human resource-nya yang tidak ada, bentuk support histeria kepada kami adalah kalau kami butuh apapun, entah itu publikasi, entah itu desain, entah itu apa, peralatan sound segala macam, kami masih bisa dukung Mas Jo. Kalau kampung ini hidup dan jadi aset buat wilayah setempat atau sampai kepada pemerintah setempat, setidaknya kampung ini kampung hidup. Jadi meskipun kita intensitasnya berkurang, tapi tetap saling berhubungan dengan kegiatan yang sudah istilahnya diajarkan lah, istilahnya kalau aku cerita. Diajarkan oleh Histeria, akhirnya kita jadi mandiri. Kampung PTMS-an. Kampung pengrajin kaca dan cermin ini terletak di daerah kampung kota yang dianggap kumuh, miskin, dan tanahnya ilegal. Warga di kampung ini belum banyak mengetahui tentang tata ruang kota dan musyawarah rencana pembangunan. Hingga akhirnya PTMS-an mampu menggali diri dan membuat mural 3 dimensi yang menjadi spot foto yang menarik. Ada pula pemanfaatan gazebo sebagai tempat berkumpul dan juga pintu air untuk pencegahan banjir akibat peninggian jalan. Agenda-agenda Histeria itu kan sifatnya kolaboratif toh. Maksudnya, oh kalau bisa seni sastra digabungkan dengan seni musik seperti apa. Kemudian ketika mereka masuk ke wilayah urbanisme kampung itu bagaimana sastra ini punya kebermanfaatan dengan warga kampung. Kalau membahas soal seni apapun, tapi juga termasuk sastra, semuanya menjadi alat. Tapi alat untuk keluar dari keadaan yang susah untuk sesuatu kebaikan kayak gitu. Maka saya pikir tepat ya ada semacam manifesto Bandeng Tulang Lunak gitu kan. Jadi tidak lagi memiliki sikap yang terlalu idealis untuk bersikukuh nggak mau kerjasama dengan Pemda misalnya gitu. Fleksibilitasnya itu yang saya pikir menjadi ciri dari histeria ini. Histeria ini kupikir menjadi melting point bagi banyak lintas disiplin seni atau budaya di Semarang gitu. Mereka meletakkan iman seni budayanya ini di wilayah-wilayah yang mungkin tidak populer, terutama pada konteks-konteks wilayah-wilayah kampung kota. Ini jadi kebangkitan kami untuk bisa membangkitkan warga Bustaman. Ya ini tonggak dari Tengok Kampung ini akan menjadi sejarah bagi kami. Akan kami sampaikan pada remaja yang diwakili oleh Mas Maulana ini. Semoga kebangkitan ini menjadi kebangkitan selanjutnya. Dan kami harapkan ada semacam event tahunan yang kita lakukan menilai bahwa saat ini adalah kesuksesan kita bersama. Tepuk tangan. Bagaimana sekarang apa yang dihasilkan dari histeria itu bisa diakses oleh siapapun gitu. Kita merasa bahwa letak geografis itu sudah mulai tidak masalah gitu loh ketika kita mau melakukan apapun. Nah, dengan adanya itu pendistribusian informasi yang sekarang mulai terbangun oleh histeria dan mulai dibangun sosial media, digital informasi dan semuanya itu mulai berjalan dan itu juga mempermudah akses itu. Ketika akses itu mulai mudah dijangkau, mulai bisa diolah dan direproduksi oleh mereka yang mengkonsumsi, itu akan juga memperpanjang tangan-tangan histeria pula kan.
kalau kita ngomongin bentuk ideal bahwa kita memang benar-benar masuk di warga kemudian mencair dan lain sebagainya itu memang kalau antariksa sendiri kemarin butuh waktu sekitar berapa tahun? 4 tahun. Nah, 4,5 tahun itu kita perpendek jadi 3 bulan. Barangkali ini bisa menjadi tahapan pertama atau tahap awal, mungkin ke depan mau dikembangkan lagi karena kan platformnya kan nanti juga bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang punya konsentrasi di bidang ini gitu. Nah, akhirnya Mas Adin dan teman-teman di Histeria kemudian menyepakati untuk kayaknya kita bikin format baru gitu, yang sekiranya basisnya itu adalah site specific art project gitu ya. Jadi art project yang kemudian spesifik berbicara pada kampung tertentu, yang kemudian metodologi dan aktivitasnya bisa direplikasi di tempat yang lain gitu dalam kurun waktu tertentu, menyadur dan kemudian berorientasi dan beradaptasi dalam konteks yang lebih berbeda gitu ya. Warga tuh perspektif sense of belonging-nya harus dibangun memang gitu. Rasa untuk kepemilikannya itu harus dibangun. Nah, caranya apa ya? Salah satunya ya tidak melupakan bahwa mereka itu bagian dari sejarah yang lebih besar gitu ya. Ya, Histeria ini kan punya rekam jejak yang cukup panjang ya. 20 tahun sudah berkarya bersama masyarakat, membangun komunitas-komunitas di tingkat akar rumput tadi gitu ya. Dan itu kita melihat perannya itu sangat strategis ya di dalam pemajuan kebudayaan. Jadi kita melihat Histeria ini bukan sebagai sekedar kelompok gitu yang berkegiatan di tingkat basis ya, tetapi merupakan partner strategis gitu ya bagi kementerian untuk mengembangkan berbagai macam agenda pemajuan kebudayaan gitu, khususnya yang berkaitan dengan membangkitkan kolektivitas ya, masyarakat di tingkat kampung gitu. Dan di dalam event strategis ini tentu bukan sesuatu yang diarahkan dari atas ya. Pemerintah di sini lebih bertindak sebagai fasilitator gitu, dan juga kita menyerap pemikiran, aspirasi, energi yang dibawa oleh Histeria sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi banyak komunitas di tempat lain gitu. Kemudian akhirnya Pentaka Labs menjadi momentum yang sangat penting karena di waktu yang sama kami juga pasti selalu berhadapan dengan warga yang kemudian terus-menerus berbicara tentang, Mas gimana nih robnya gitu kan, robnya gimana, bisa selesai nggak ya gitu ya. Selentringan tuh selalu kencang berbicara tentang rob gitu, karena di waktu yang sama memang kami juga mengembangkan proyek lanjutan dari proyek kami yang kami kembangkan bersama dengan lembaga dari luar negeri namanya Usyahidi di Perhutatan tahun 2015 gitu ya, itu melakukan pemetaan daerah kebencanaan dan sejarah warga gitu. Nah, itu kemudian akhirnya kami terapkan di Kemijen dan kami melihat banyak kejadian yang kemudian lebih real kaitannya sama rob dan lain-lain gitu kan. Dan itu memang masif gitu. Kita bersama Histeria mengadakan Festival Kalibanger, diberi nama teman-teman Histeria itu Pentaka Lab, dan itu hasilnya pembangunan dam di Kalibanger. Dirasakan sampai sekarang robnya memang tidak masuk di wilayah kami. Dan yang merasakan dampak rob itu sebenarnya tidak hanya Kemijen yang diuntungkan, tetapi juga sampai ke Kelurahan Karangtempel. Di sini karena sejak awal festival kampung itu kami kerangkai dengan isu ekologi. Apa terutama air. Histeria itu melakukan pendekatan sangat bottom up dan from below gitu. Jadi mengajak dan membangun komunikasi aktif dengan masyarakat lokal. Tadi jadi ada produce knowledge bareng dengan masyarakat lokal dengan keyakinan bahwa masyarakat lokal yang memang day to day di sana memahami situasinya, dan berdasarkan itu kemudian memikirkan satu solusi begitu. Melihat topologi kami yang banyak sekali tembok, berkaryalah mereka di mural. Nah, mural pertama yang dibuat mereka adalah peta wilayah di Petemesan, sampai kepada gangnya rumahnya siapa itu di tembok pertama yang di sebelah sana. Terus semakin ke sini dikembangkan lagi jejaring yang terhubung di kampung Histeria, kampung-kampung yang terhubung Histeria mulai dikenalkan kepada kami. Aku juga sering mempertanyakan apakah metode-metode yang kita adopsi dari luar itu juga berhasil gitu ya. Misalnya soal market gitu kan sebagai kelompok seni atau aktivitas atau aktivisme gitu kan, kadang-kadang kan
kita percaya bahwa kita bisa mengubah banyak hal. Terus ya ada game yang terkenal misalnya yang dikampanyekan oleh Ruang Rupa yang soal, atau bukan Ruang Rupa ya, yang dikampanyekan oleh Efek Rumah Kaca yang pasar bisa diciptakan gitu-gitu loh. Dan itu udah kayak mantra, pasar bisa diciptakan. Wah, kalau kami enggak, ngapain menciptakan pasar, enggak ada itu. Jadi menurut kami adalah pasar itu memang sudah ada dari sejak awal. Tergantung apakah kamu bisa menemu dan mengenalinya. Berikutnya kamu bisa masuk di dalam stream itu atau enggak gitu. Jadi bagi kami statement itu lebih konkret dan lebih realistis gitu. Aduh. Mati dewe toh. Jadi partisipasi publik dalam hal ini masyarakat di tingkat akar rumput bukan cuma bahwa pengunjungnya banyak ya, yang datang ke festivalnya banyak, tetapi soal kepemilikan gitu ya. Jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat di sini juga ikut memiliki ya, festival dan kegiatan-kegiatan itu terlibat secara langsung, dan arahnya kemudian juga kepada keberlanjutan ya. Jadi tidak berhenti dengan menyelenggarakan kegiatan ya, tetapi di antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain tetap ada pergerakannya gitu ya. Dan itu nanti akan kelihatan perkembangannya setelah 3-4 tahun gitu ya. Itu makna dari event strategis gitu. Apakah ini bisa berubah? Tentu, karena kita akan melihat dinamika yang terjadi ke depan. Tapi hari ini histeria begitu itu. Jadi nggak bisa kamu datang tiba-tiba merasa setara dengan kami. Ya enggak lah, kamu siapa gitu kan. Itu clear, karena sahamnya beda, keseharannya beda gitu. Tapi apakah seotoritatif atau seotoriter itu? Ya tentu enggak. Karena tadi seperti aku bilang, ada bagian-bagian part rumah ini yang belum lengkap. Ada petak-petak kosong yang bisa kita bangun bersama-sama gitu kan. Nah itu yang wilayah demokratisasinya justru di situ gitu kan. Histerianya apa sih itu? Sok gagah aja namanya gitu kan. Tapi bagi saya menarik karena terutama justru pada masa Adin yang seolah-olah sendirian itu, baru setelah banyak 1, 2, 3 saya jadi ngerti Purna, saya jadi ngerti ada Bagus, saya jadi ngerti siapa lagi gitu kan. Tapi mula-mula memang ya hanya Heri Condro dan Yuswinardi itu, lalu kemudian mereka surut mungkin karena lulus, lalu Adin penggantinya, dan sampai hari ini saya kira histeria itu identik dengan Adin kan. Ya udah ini dulu. Apa nih, Dek? Yuk, gimana menurut kalian sama Tugu sama Bocah? Nih. Kalau Tugu sih aku ya pertimbangannya tadi tuh ribet ya, Mas. Pertama, karena kita juga udah pernah ngadain kegiatan di sana. Psikologis tempatnya gitu loh, warga-warganya gitu. Gimana? Menurutku berat nggak? Terus juga, oi. Iya. Aku dengerin. Ya aku agak keberatan itu kayaknya soal kalau dia hanya ngomongin soal kami hanya tempat, akan cukup memberatkan bagi kita. Nah itu yang perlu dibicarakan lagi sama Heri. Kalau misalnya kita pakai Boja, ya pasti pertimbangannya kalau di Boja itu kerja sama aja kayak komunitas gitu loh. Maksudnya yang tadi gathering tadi itu loh. Dinamikanya hari ini mungkin orang ini juga kadang-kadang aku agak keberatan, tapi juga kadang-kadang aku manfaatkan juga gitu kan, seolah-olah histeria adalah Adin adalah histeria gitu loh. Di satu sisi juga kalau yang positif ya memang kelompok butuh wajah juga gitu loh, bahwa hari ini wajahnya adalah Adin itu tidak terbantahkan dengan secara panjang itu. Tapi bahwa apakah kemudian ketika merujuk pada Adin misalnya orang tidak bisa memberi manfaat? Ya enggak. Sesuatu yang menarik kalau melihat dari perspektif teori tentang gerakan sosial, sering ada salah satu tokoh yang membantu menggerakkan masyarakat, dan itu jadi baik dan juga ada buruknya. Karena kadang ada agak ketergantungan kepada tokoh-tokoh yang utama gitu. Dan saya kira ada itu
sesuatu yang penting untuk dirumuskan dalam setiap kelompok dan ingin menggerakkan sesuatu gerakan sosial kayak gitu. Karena perlu ada inspirasi, ada orang yang masuk yang dari luar untuk membantu orang melihat keadaan ini yang mungkin kurang stabil, bisa melihat kesempatan yang baru, melihat cara belajar yang baru. Tapi bagaimana orang yang setempat, mereka betul-betul kayak mendalami perasaan itu, perasaan bahwa mereka bisa gerak sendiri tanpa ada kelompok kayak gitu. Setelah tahun 50-an ke sini kan itu baru mulai muncul perkembangan bahwa kita nggak seharusnya menjadi semacam seniman seolah-olah memimpin satu revolusi, mengajari masyarakat gitu, enggak, tapi lebih kepada konsep tentang seniman sebagai fasilitator. Tidak lagi avant-garde tapi facilitating gitu, membantu masyarakat menciptakan apa yang mereka inginkan gitu. Ya, jadi dalam konteks histeria kita ngelihat program yang terjadi sekarang itu adalah hasil dari evolusi bagaimana histeria berhadapan dengan tantangan di masyarakat gitu. Karena masyarakatnya bergeser, maka muncul pula strategi baru, maka masuk ke isu tentang pelumbungan dan seterusnya, kebutuhan dari konsolidasi sumber daya. Prinsipnya mereka mengutamakan kerja kolaborasi, kerja berjejaring dan militansi. Militansi dalam hal misalnya donatur misalnya. Untuk membuat festival mereka biasanya urun daya, urun dana dan lain sebagainya. Jadi militansi dan kerja kolektif ini menjadi ciri khasnya dari artis kolektif ini. Nah. Terus profil remaja. Oh, dua tak ya? Dua toh. Biar Mas Adi dia nggak bingung, langsung kumpul aja semua. Ada istilah, ada teori, ada aksi, dan ada refleksi. Dan nggak bisa gerak tanpa tiga ini. Dan ini bagaimana contoh kasus-kasus yang banyak yang ada di histeria sangat baik untuk mengkritik teori dari atas ini menjadi teori yang bisa dipakai sebagai alat untuk orang atau juga bisa dipengaruhi. Sistemnya akan berubah kalau kita terus berpikir kritis kayak gitu. Teorinya bisa berubah, itu seharusnya berubah dan harus dapat contoh-contoh dari kasus-kasus tertentu untuk tahu kalau teori baik atau harus dirubah. Saya mau ngadain sastra balik desa. Nah, saya ini ketawa juga. Emang selama ini sastra pergi kemana? Itu guyonan saya aja. Iya. Karena kemudian dia menunjukkan keseriusan untuk bikin wujudnya apa? Temu penyair muda nasional. Kebudayaan itu menurut kami itu bukan sesuatu yang rigid sehingga nggak bisa diapa-apain, tapi sesuatu yang ditambah sana, ditambah sini, bagian ini dihilangi, nanti diambil alih segala macam. Kayak kami kan kayaknya memang perlu menempatkan diri sebetulnya kita itu dalam medan apa, dan manifesto seni tulang lunak Bandeng Juwana itu ya memang kayaknya emang begini nih cocok di Semarang atau cocok bagi kami gitu. Kan ini kan ikon ya, ikon Semarang ya. Dari sekian banyak ikon itu yang kemudian kami pilih adalah memang tulang lunak gitu, tulang lunak Bandeng Juwana gitu kan. Nah itu menggambarkan banyak hal gitu kan. Salah satunya kondisi Semarang yang sebetulnya sebagai basis kultural itu tidak punya ikatan yang ketat pada tradisi gitu kan. Akhirnya masukin kotak situ aja ya Mas. Oh ya. Itu kan. Ya seperti apa? Karena waktunya pendek itu kayak seperti turis sih. Kita nggak bisa ngomongin aku tuh apa menjadi memakai perspektif warga itu sebenarnya nggak relevan karena aku ya sana cuma beberapa kali gitu, seperti turis saja dilihat bangkai-bangkai bangunan kayak gitu, tapi ya kemudian membuat penanda sebuah tempat gitu. Terkadang kan karya seni itu sebenarnya dia ada itu sebagai ya penanda gitu bahwa tempat itu ada, eksis gitu, mempunyai masalahnya sendiri gitu. Kalau mau melihat yang
yang memang apa ya, memang betul-betul histeria gitu, saya juga kurang paham. Tapi yang pasti menurut saya apa yang terjadi di Tambak Rejo itu sudah menjadi satu akumulasi gitu ya, dari berbagai macam intervensi yang sebenarnya telah banyak diupayakan di sana gitu. Mungkin ini nggak berkorelasi langsung dengan histeria, tapi memang seringkali persoalan-persoalan pesisir itu kita tuh tidak menyelesaikan akar masalahnya gitu loh. Kebanyakan kita masih lebih reaktif gitu. Jadi masalah yang di depan mata cepat-cepat pengen diselesaikan karena memang udah lebih urgent atau gimana, tapi kita nggak menyelesaikan akar masalahnya gitu ya. Kayak mungkin bisa dikritik bahwa mungkin salah satu acara hanya sebentar dan mungkin nggak ada kelanjutan yang spesifik kayak mereka menyampaikan. Apa yang terjadi? Apa yang bisa diperbaiki? Ya, itu lebih ke refleksi. Sebenarnya kalau betah nggak betah juga. Jadi betah-betahin. Iya. Kalau kelas yang aku suka kali ya. Kalau kelas yang aku suka itu kelasnya Mas Singgih juga tentang bambu, tentang bagaimana memanfaatkan bambu menjadi sebuah produk. Ada relate-nya gitu. Oh, berarti untuk menekuni suatu bidang itu harus kayak gini. Berarti ada dasar filosofinya gitu. Jadi bisa aku ikutin lah. Dan ternyata ini tuh masih satu garis linier gitu loh, saling terikat, walaupun di sini belajar soal seni dan bahkan tata letak kota, arsitek dan lain sebagainya. Ternyata arsitek itu bukan cuma sekedar menggambar bangunan saja, ternyata juga ada belajar estetika dan semiotika, dan itu saya pelajari juga di kampus gitu kan. Saya lebih belajar tentang teknisnya, tentang teori, kayak bagaimana arsitektur itu dibangun dan bagaimana arsitektur itu menjadi sebuah konsep berpikir memecahkan masalah. Tapi kalau misalkan di PK Kota Institute ini, aku lebih belajar tentang bagaimana penerapannya di masyarakat. Ada beberapa yang menurut saya menarik, seperti contohnya materinya Mbak Ika Fantiani, yang itu kolase, seni kolase, terus kemudian etnografi punya Aryo Danusiri juga. Menurut saya itu hal yang baru yang menurut saya bisa saya eksplor. Pada awalnya aku tertarik untuk mengikuti bagaimana sebuah desa itu bisa mengembangkan produknya sendiri, seperti kerajinan tangan ataupun makanan khas. Tapi seiring mengikuti kelas ini, aku dapat banyak sekali insight, baik itu tentang bagaimana sejarah mempengaruhi perkembangan suatu daerah, sampai ke masa sekarang di mana kita mulai kurang menyadari akan hal itu sendiri. Itu kan di Bustaman salah satu jadi tempat pengembangan jagal. Tempat jagalnya itu salah satu sejarahnya ada Bustaman. Cuman karena nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu itu Bustaman jadi mengurang orang-orang yang jadi jagalnya, dan tinggal tersisa 3 orang gitu, sehingga salah satu pemuda dari mereka itu kemarin untuk jadi usulan kepada kami untuk prototype project nanti itu supaya mengembalikan jagal lagi gitu. Terus karena aku backgroundnya sastra kayak gitu kan, jadi aku waktu itu diplotin di sebuah kampung namanya Patemesan seperti itu. Terus karena aku lebih suka folklore kayak gitu kan, cerita apa sih sejarah, misal nama Patemesan, toponiminya apa kayak gitu. Tapi sebenarnya ya belum yang mendalam banget karena kita keterbatasan sama waktu sebenarnya, Kak, sama kesibukanku juga sih kayak gitu. Ini kamu posisi lagi di mana sekarang? Oh, nanti kalau misalnya udah mau sampai kabarin aja, terus nanti parkirnya kamu bisa di Kampung Jawi aja. Nanti kalau udah sampai sana aku susulin ke sana. Gimana?
Kalau untuk prototyping ini sistemnya berkelompok. Nah, untuk di Kampung Jawi itu sendiri kami berdua rencananya akan membuat festival. Nah, festivalnya itu konsepnya kebersamaan untuk bersedekah terhadap 3 hal, yaitu bersedekah kepada hewan, manusia, dan tumbuhan. Saya melihat isu dan juga potensi yang ada di kampung tersebut, akhirnya saya memilih untuk mengembangkan ritus itu gitu. Dari yang saya lihat sebelumnya, ketika ada kegiatan itu justru yang lebih banyak itu dari masyarakat luar gitu, antusiasmenya dari luar, sedangkan di kampung itu kurang ramai gitu. Kemudian di situ kita juga mempelajari, terutama aku mempelajari metode riset yang digunakan PK Kota, di mana kita lebih banyak menggunakan PAR atau Participatory Art and Research. Jadi kita menggunakan metode kesenian dari kebudayaan sebagai basis untuk pendekatannya. Jadi PK Kota Institute itu hadir sebetulnya untuk mengakomodir kekurangan pembelajaran atau kelas terbuka, terutama di Semarang, mengenai isu-isu urban. Mungkin kalau dari PK Kota dan PK Kota Institute itu adalah 2 hal yang berbeda tapi berkelindan. Artinya PK Kota itu adalah platform yang kemudian menaungi PK Kota Institute. Jadi PK Kota Institute adalah agenda dari PK Kota. Di mana kalau kita bicara PK Kota, sebetulnya kita bicara soal organisasi besarnya gitu, atau community besarnya. Tapi ketika kita bicara PK Kota Institute, di situ kita lebih bicara soal bagaimana kita membentuk community organizer di luar dari PK Kota. Contohnya dandan itu bisa muncul ya karena melihat fenomena saat ini ditambah kerja, di mana kondisi sosial, lingkungan dan sebagainya itu memang harus ada perubahan, kemudian kita harus mulai turun tangan sehingga kalimat itu bisa muncul gitu. Dan kemudian itu juga terjadi di kampung-kampung yang lain, di mana kita perlu riset yang panjang juga untuk sampai menemukan rupa-rupa di tempat ini mau apa gitu. Kita punya judul apa, subtema apa gitu. Saya mengikuti sejak tahun 2018 ketika saya hadir di dalam sebuah festival di Watu Wayang Semarang. Saya melihat kiprah mereka cukup bagus, artinya melibatkan berbagai pihak dan mereka pun menyuarakan berbagai tema dan topik kaitannya dengan berbagai hal. Jadi gerakan yang dilakukan oleh kolektif Histeria ini cukup masif, terutama di Pantai Toraja dan terus berkembang bertahun-tahun ini menjadi modal penting karena ini digawangi oleh orang-orang muda, anak-anak muda yang terus bergerak dengan idealismenya dan mereka menggarap dari grassroots dengan kekuatan kolaboratif anak-anak muda. Kaum muda ini kemudian menyuarakan berbagai isu, tidak hanya tentang kebudayaan tetapi juga tentang politik, kemudian ekonomi, kemudian tentang kebudayaan dan juga tentang isu-isu yang lain. Mungkin jangan lupa intergenerasi. Karena kelompok histeria kebanyakan adalah orang muda. Ya. Jadi bagaimana bisa melibatkan anak-anak dan juga orang tua ke dalam proses pendekatan itu. Kadang-kadang harus agak hati-hati untuk bikin ruang yang aman untuk cewek juga. Jadi intergenerasi, pentingan gender discourse ke dalam proses itu. Biar ada regenerasi berpikir kritis, nggak hanya muncul tiba-tiba karena ada peristiwa, dan itu mungkin yang menjadikan ini sangat lebih tahan. Ya, cuma yang selalu saya challenge Mas Adin juga bagaimana dari konsep yang menurut saya juga inovatif ini kan sudah terrealisasi dalam bentuk kegiatan nih yang PK Kota Institute, tapi kan nggak berhenti di sini kan sebenarnya. Dari kegiatan ini menghasilkan inovasi-inovasi apa nih dalam yang konkret dan real dalam mengadres isu-isu pembangunan yang nyata gitu. Nah, jadi bagaimana menciptakan atau mendorong komunitas yang tangguh, kampung-kampung yang tangguh dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, menggali ide dari masyarakat, kemudian dari awareness pada level mikro gitu ya untuk penanganan air. Jadi supaya masyarakat itu paham, oh kita harus melakukan rainwater harvesting loh gitu. Kalau hujan ditangkap air hujannya, atau masyarakat lebih aware untuk punya biopori misalnya kayak gitu. Isu yang sama di sini adalah urbanisme warga. Di situ kemudian PK Kota Institute terbentuk dengan berbagai pengajar yang juga lintas disiplin dan latar belakang juga.
sedikit cerita dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu bahkan ada yang udah di tengah kelas sudah pergi. Jadi kemudian di kelas terakhir tuh cuma tertinggal 3-4 orang gitu. Yang awalnya ramai gitu. Atau ada yang gini, mereka mencari pembicara yang populer aja gitu. Boleh nggak kami hadir di situ aja gitu. Di pengajar ini aja gitu. Selebihnya nggak mau hadir ya, nggak bisa. Biasanya kejadiannya seperti itu. Kalau ada yang menghilang di tengah jalan, tapi rata-rata alasannya itu. Mereka kemudian shock atas keadaan lapangan dan kemudian mereka memutuskan ya secara sepihak bahwa energi mereka sepertinya tidak akan sampai ketika berhadapan dengan kompleksitas yang seperti itu. Tentu ketika kita dari awal berjejaring dengan kampung pasti punya tujuannya. Kita nggak hanya sedang menaruh proyek di suatu kampung dengan kemudian kita menjadikan warga itu sebagai penggeraknya, tapi kita juga membaca bahwasanya justru regenerasi itu adalah salah satu indikator paling penting untuk kampung itu tetap ada gitu. Itu yang terjadi di Kampung Petemesan, di mana kemudian regenerasi itu sangat didorong, tapi aktor-aktor yang lama itu juga kemudian tidak cukup in charge di situ gitu. Dan ya PK Kota sejauh ini sebagai fasilitator ya hanya bisa membantu untuk mendistribusi kerja-kerja kami yang kemudian nalarnya itu sampai kepada teman-teman di kampung. Justru peletakan event itu ini milik warga gitu, karena kita sadar betul bahwa kita itu hadir sebagai tamu dan kita justru mendorong mereka untuk memiliki rasa terhadap kampungnya gitu. Salah satunya lewat eventnya mereka yang digelar gitu. Seperti tujuan awal tadi, bagaimana sih membentuk aktor-aktor muda yang kemudian mampu menjadi community organizer, di mana kemudian mereka mampu menciptakan aktor-aktor di banyak ruang hidup yang mempunyai latar belakang permasalahan ini untuk kemudian tergerak menyikapi permasalahan-permasalahan di ruang hidup itu. Ada kalanya emang aku dominan gitu ya. Ada kalanya juga diserahkan kepada teman-teman. Jadi kalau sebagai ruang, Istria itu adalah kalau hari ini disikapi oleh teman-teman yang baru, usia itu tidak tertolak, itu alami. Tapi proses-proses di sekelilingnya itu yang harus dimanipulasi atau difabrikasi gitu. PK Kota Institute itu bagian dari fabrikasi regenerasi itu gitu. Jadi ini tidak bola liar yang kami biarkan begitu saja gitu loh. Tapi bahwa hasilnya misalnya, oh tidak berhasil, oh tidak apa-apa, itu tidak membuat kami yang stres. Janganlah, kita udah capek ngurusin ngundang orang sebanyak mungkin. Bahwa bibit ini kemudian tumbuh di lahan kami, oh nggak apa-apa. Kalau dalam konteks itu aku belajar pada para petani gitu loh. Bibit ini bisa saja tumbuh di ladang orang lain, atau bisa saja bibit ini tumbuh setelah sekian tahun ketika kamu mati, nggak apa-apa. Jadi dalam konteks cultivating culture gitu ya, membudidayakan kebudayaan, itu nggak bisa linear kayak kita bercocok tanam, ya bercocok tanam konkret aja bisa saja gagal gitu loh, gagal panen karena hama, karena apa segala macam. Yang kita lakukan hari ini ya berusaha sebaik mungkin untuk ya memperbanyak kesempatan dan arena-arena itu untuk belajar gitu.